ijtima'ihi fihi ma'a Hawa fil ardi. Nabi Adam setelah diturunkan dari surga ke bumi, Siti Hawa dari surga ke bumi, Allah pertemukan kembali Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi pada saat hari Jumat. Makanya orang-orang Jawa dulu itu yang ngerti kitab Badi'atul Misal atau yang ngerti ilmu falak, ilmu kalender, hitung-hitungan Jawa, primbon, itu biasanya kalau nikahkan anak, kalau ngelamar itu Jumat Wage, kalau nikahkan ya Jumat Pon. Jumat Pon itu hari pernikahan manusia pertama. Nabi Adam diciptakan hari Jumat Legi, Allah nikahkan Jumat Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati wa ashabi lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikam ya barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Iman, hadis yang ke-22, pertemuan yang ke-13 kalinya. Semoga ilmu yang kita bahas jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih fi jainabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumul jum'ati waqafat al malaikatu ala babil masjidi yaktubunal awwala fal awwala wa mithlul mahjari kama salil ladzi yuhdi badanatan thumma kalladzi yuhdi baqaratan
Thumma kabshan, thumma dadajatan, dajajatan, thumma baydatan. Fa idza kharaja al imamu tawwaw suhufahum wa yastami'una dzikra. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul jum'ati, ketika datang hari Jumat, ketika telah datang hari Jumat, waqafat al malaikatu ala babil masjid, maka semua malaikat Allah berhenti atau diam di pintu masjid di mana yang ditempati sholat Jumat. Untuk apa mereka semua para malaikat diam di pintu masjid? Yaktubunal awwala fal awwala, untuk mencatat siapa orang yang datang lebih awal, kemudian loter berikutnya datang di fase berikutnya, fase berikutnya, fase berikutnya. Wa mithlul mahjari, perumpamaan bergegas atau bersegera datang awal waktu ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, kama thalil ladzi yuhdi badanatan, sama seperti orang yang memberikan hadiah seekor unta. Yang datang lebih dahulu dapat pahala kayak pahalanya orang yang memberikan hadiah atau sodako unta. Tsumma kalladzi yahdi baqaratan, kemudian yang datang di periode berikutnya itu sama seperti mendapatkan pahalanya orang yang menghadiahkan seekor sapi. Tsumma kabshan, kemudian loter yang ketiga dapat pahala sama seperti orang sodako kambing, sodako domba. Tsumma dadajatan, kemudian yang loter keempat sama seperti orang yang sodako satu ekor ayam. Tsumma baydatan, kemudian loter kelima sama seperti orang yang sodako telur. Fa idza kharajal imamu, ketika imam sholat Jumat sudah keluar rumah menuju masjid, ketika imam mau baca khutbah, tawwaw suhufahum, semua malaikat Allah yang tadinya duduk di pintu masjid itu melipat lembaran atau dokumen catatan amal. Jadi lembarannya, buku nyatetnya itu ditutup sudah. Dalam artian kalau sudah imam baca khutbah tidak dicatat lagi, sama seperti mendapatkan pahala unta, pahala sapi, pahala kambing, pahala ayam, dan pahala telur. Jadi tidak ada pahala yang lebih kecil dari telur. Ini perumpamaan cuma besar kecilnya pahala. Wa yastami'una dzikra, kenapa malaikat kok menutup lembaran atau buku catatan amalnya? Jadi orang yang datangnya ketika imam sudah baca khutbah itu sudah tidak dicatat, karena malaikat sendiri ingin mendengarkan zikra. Zikra di sini adalah khutbah. Zikra itu tafsirannya adalah Al-Quran, karena yang jelas imam itu menerangkan isinya Al-Quran. Wa idza nudiya lis-sholati lil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika sudah berkumandang azan Jumat, maka berangkatlah menuju zikrillah, mendengarkan khutbah. Wa dzarul bai', tinggalkan transaksi jual beli. Makanya hukumnya jual beli itu ulama khilaf, ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh. Ya gitu. Dijual beli tidak boleh. Ketika khutbah azan Jumat sudah berkumandang, sudah urusan bisnis tinggalkan. Karena dulu pernah terjadi di zaman Nabi ditinggalkan baca khutbah. Ada orang jualan semuanya keluar dari masjid. Wadaraku kako ima, semuanya meninggalkanmu dalam keadaan kamu berdiri baca khutbah. Nabi tidak direken, Nabi tidak dihiraukan baca khutbah. Jumat di sini awal mula disebut Jumat, disebutkan di dalam kitab ini. Jumat itu bisa dibaca dhammah mimnya, Jumu'at bisa dibaca sukun, Jumat bisa dibaca fathah, Jumaat. Ada yang membaca kasroh mim, Jumiat.
Jamaknya adalah Jumu'atun atau Juma'. Kenapa disebut Jumat? Lijtima'in nas laha, karena berkumpulnya manusia untuk menunaikan sholat Jumat. Jumat itu artinya perkumpulan. Wakila ada yang mengatakan lima jumi'a fi yaumiha minal khair, karena hari Jumat hari Allah kumpulkan semua kebaikan, pahala Allah lipat gandakan di hari Jumat. Ada yang bilang lagi wakila li'annahu jumi'a fi khalqu Adam, di hari Jumat Allah kumpulkan penciptaan Nabi Adam dari 60 macam lapis bumi, 60 macam persada bumi, Allah kumpulkan jadi satu tanah itu, kun fayakun, jadi Nabi Adam. Jadi Nabi Adam diciptakan pas hari Jumat. Manusia pertama Allah ciptakan di hari Jumat. Ada yang bilang lagi kenapa disebut Jumat? Lijtima'ihi fihi ma'a Hawa fil ardi. Nabi Adam setelah diturunkan dari surga ke bumi, Siti Hawa dari surga ke bumi, Allah pertemukan kembali Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi pada saat hari Jumat. Makanya orang-orang Jawa dulu itu yang ngerti kitab Badiatul Misal atau yang ngerti ilmu falak, ilmu kalender, hitung-hitungan Jawa, primbon, itu biasanya kalau nikahkan anak, kalau ngelamar itu Jumat Legi, kalau nikahkannya Jumat Pon. Jumat Pon itu hari pernikahan manusia pertama. Nabi Adam diciptakan hari Jumat Legi, Allah nikahkan Jumat Pon, ya gitu. Pas bulan Dzulhijjah pertemuannya. Wakila lijtima'i, sudah ini. Wa kana yusamma fil jahiliyah yaumal arubah. Kitab Muhnil Muhtaj juz 1 halaman 375. Hari Jumat di zaman jahiliyah namanya bukan Jumat, tapi arubah. Arubah itu apa? Hari subur. Hari subur. Terus siapa orang pertama yang merubah nama dari arubah menjadi Jumat? Itu datuknya Rasulullah SAW yang bernama Ka'ab bin Murrah. Ka'ab bin Murrah ini merupakan tokoh pembesar Quraisy Mekah pada saat itu. Beliau merubah hari Arafah, beliau ganti dengan hari Jumat. Karena apa? Orang kafir Quraisy Mekah, orang bangsa Quraisy itu mengadakan rapat perkumpulan di Darun Nidwah namanya. Itu pas hari Jumat, makanya disebut hari Jumat, hari perkumpulan. Datang syariat Islam karena orang laki-laki itu berkumpul untuk menunaikan sholat, makanya disebut hari Jumat. Dulunya namanya Arubah, bukan Jumat. Itu sejarah, sekelumit sejarah tentang hari Jumat. Juga disebutkan dalam kitab Bujairami halaman Haji Tulab juz 1 373, Yaumul Jumat khairu yaumin tola'at fihi syamsu. Hari Jumat adalah paling baiknya hari di mana matahari terbit. Dari hari usbu'iyah, hari 7, yang paling afdol, yang paling utama, yang paling banyak kebaikannya, yang paling besar pahalanya kalau dibuat ibadah adalah hari Jumat. Wala tatlu wa taghrub ala yaumin afdhala minhu. Tidak ada satupun hari di mana matahari terbit dan terbenam di hari tersebut yang lebih utama daripada hari Jumat. Yu'tikullah ta'ala fihi sitta mi'ati alfi atikin minan nar. Allah membebaskan 600.000 makhluk, Allah bebaskan dari jurang api neraka di hari Jumat, besok di akhirat itu. Waman mata fihi, orang yang ditakdir mati di hari Jumat, kutiba lahu ajru syahidin, maka tercatat sebagai orang yang mati syahid. Wa wuqiya fitnatal qabri wa azabah, orang yang ditakdir mati di hari Jumat Allah jauhkan dari fitnah kubur. Fitnah kubur himpitan bumi, pertanyaan malaikat mungkar nakir, dan siksa kubur. Wa fihi sa'atul ijabah wa hiya min khosa'isi hadhil ummah.
perlu diketahui hari Jumat itu mulai dari azan maghrib malam Jumat sampai azan maghrib malam Sabtu ada sa'atul ijabah, satu waktu yang kalau dipakai doa mandi mustajab, tapi sengaja Allah rahasiakan. Biar apa? Kita memperbanyak doa di hari Jumat. Tapi ada ulama itu berpendapat yang dimaksud sa'atul ijabah itu waktu di antara duduknya khotib di hari Jumat, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu mandi-mandine donga, mandi-mandinya doa. Ada yang bilang sesudah sholat Jumat, ada yang bilang sesudah sholat asar, ada yang bilang sesudah sholat subuh. Banyak pendapat ulama mengenai sa'atul ijabah. Sengaja Allah rahasiakan kapan waktunya. Yang jelas ini, mustajabnya doa di hari Jumat sama kayak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar semua ulama, semua umat Islam yakin Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Tapi sengaja Allah rahasiakan Lailatul Qadarnya apa tanggal 1, apa tanggal 25, apa 21. Hanya segelintir orang saja yang dikasih tahu. Kayak gitu. Makanya di hari Jumat itu memperbanyak doa, barangkali pas sa'atul ijabah, waktu mustajabnya doa itu. Imam Suyuti dalam risalah beliau yang berjudul Al-Lam'ah fi Khosa'isi Yaumil Jum'at, beliau menyebutkan ada 101 pendapat ulama mengenai sa'atul ijabah. Ini beda-beda. Ada 101 khasiat untuk hari Jumat. Di antara yang beliau ceritakan dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawa Kubronya 102. Ini ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Asbahani dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa beliau bercerita Rasulullah SAW pernah bersabda, man shollat duha arba'a raka'atin fi yaumil Jum'at, barang siapa yang menunaikan sholat duha 4 rakaat di hari Jumat, sholat duha 4 rakaat di hari Jumat, fi dahrihi marrotan, dia lakukan sholat duha 4 rakaat ini setahunnya sekali cuma. Setahunnya berapa kali? Sekali. Barang siapa yang melakukan sholat duha 4 rakaat di hari Jumat, dia lakukan cara seperti ini 1 tahun sekali. Yaqra'u bi fatihatil kitab asyran wa qul a'udzu birabbin nas wal falaq wal ikhlas wal kafirun wa ayatul kursi asyran fi kulli rakaat. Setiap rakaatnya dia membaca Fatihah 10 kali, surat An-Nas 10 kali, surat Al-Falaq 10 kali, surat Al-Ikhlas 10 kali, surat Al-Kafirun 10 kali, ayat kursi 10 kali. Ini hitungan mundur loh. Hitungan mundur. Al-Fatihah berapa kali? 10 kali. Sesudah baca Fatihah baca Qul a'udzu birabbin nas 10 kali. Sesudah An-Nas baca Qul a'udzu birabbil falaq 10 kali. Sesudah Qul a'udzu birabbil falaq 10 kali baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali. Sesudah itu mundur lagi baca surat Al-Kafirun Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Yang terakhir baca ayat kursi 10 kali. Salat duhanya berapa rakaat? 4 rakaat. Setiap rakaatnya baca Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi 6 ya. Dibaca 10 kali ya. Fatihahnya 10 bukan 1 kali. Jumlah rakaatnya 4. Bisa 4 rakaat 1 salaman, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang penting sholat duhanya 4. Dan yang dibaca bacaan-bacaan tadi. Kemudian faida sallama istaghfarallah sab'ina marrah. Sehabis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kelar rakaat sholat duhanya sudah selesai, dia membaca istighfar 70 kali. Istighfarnya mau pakai yang mana saja boleh. Intinya istighfarnya berapa kali? 70. Astagfirullah bisa, astagfirullahaladzim bisa, astagfirullah innahu kana ghafara bisa,
bisa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, bisa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar, rajanya istighfar katanya Nabi. Jadi istighfarnya dibaca 70 kali sehabis salam. Sesudah itu baca wasabbaha kadzalik subhanallah sampai al-azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu juga 70 kali. Atau tasbihnya tidak pakai itu, tapi tasbihnya pakai ini. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, juga 70. Jadi istighfarnya 70, subhanallah bihamdihi subhanallahil azimnya 70. Atau digabung, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, 70 kali. Lebih simpel, paham ya? Itu otomatis istighfar 70, tasbihnya 70 sehabis assalamualaikum warahmatullah. Jadi ya sehabis sholat dapat 4 rakaat. Apa khasiatnya? Ini khusus sholat duha di hari Jumat, setahunnya sekali. Paling tidak kita ngamalkannya setahun sekali, tidak usah setiap Jumat. Kalau setiap Jumat ngamalkan ya lebih bagus. Tapi di sini hadisnya cukup bidahrihi marrotan, setahunnya sekali melakukan sholat duha dengan cara demikian. Dafa'allahu anhu syarra ahli samawati wal ardi wal jinni wal insi. Allah akan menolak dari orang yang sholat duhanya model seperti itu, yang dia lakukan di hari Jumat, yang dia lakukan setahun sekali dengan praktek dan cara seperti tadi. Allah tolakkan dia dari kejelekan makhluk Allah, baik makhluk langit, makhluk bumi, penghuni langit, penghuni bumi, bangsa jin dan bangsa manusia yang jahat. Tidak ada yang sanggup mendolimi kita, Allah bentengi dengan hadamnya surat-surat tadi. Yang jelas malaikat-malaikat. Ini disebutkan oleh Imam Asyuyuti dalam kitab beliau Alam Afi Khoso Isi Yaumil Jumat. Ada lagi amalannya. Tapi kalau yang ini yang akan saya baca ini dilakukan sehabis kita masuk masjid. Sehabis kita masuk masjid. Yustahabu idza dakhala jami' alla yajlisa hatta yusalli 4 raka'atin. Yaqra'u fihinna qul huwallahu ahad mi'atai marratan. Mi'atai marratin. Disunatkan ketika kita sudah masuk ke masjid jami', masjid yang ditempati sholat Jumat, kita tidak duduk sebelum melakukan sholat 4 rakaat. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Bisa 4 rakaat 1 salaman, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang penting membaca qul huwallahu ahad sehabis Fatihah. Fatihahnya 1 kali, terus membaca qul huwallahu ahadnya 50 kali. Fi kulli rakaatin khamsina marrah. 1 rakaat baca al-ikhlasnya berapa kali? 50 kali. Fatihahnya sekali, terus qul huwallahu ahadnya 50 kali. Setiap rakaat 50. Berarti total al-ikhlasnya berapa? Setiap rakaat 50. Jumlah sholat tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Berarti berapa? Surat al-ikhlasnya 200. Faqad nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini sholat sunat tahiyatul masjid yang dilakukan di masjid yang ditempati sholat Jumat, yang setiap rakaatnya membaca Fatihah sekali, al-ikhlasnya 50 kali, yang sholat tahiyatul masjidnya dikerjakan 4 rakaat, bisa 2 salaman, bisa 1 salaman. Annaman fa'alahu, barang siapa yang melakukan sholat tahiyatul masjidnya demikian, lam yamut, maka dia tidak ditakdir mati oleh Allah hatta yara maq'adahu, sebelum dia melihat tempat duduknya.
minal jannah, di surga, sebelum dia melihat posisinya atau tempat tinggalnya kelak di surga. Au yurolahu, atau alhamdulillah Allah bukakan mata hatinya bisa melihat kamarnya di surga, gedungnya di surga. Ini keterangannya diambil dari kitab Ihya Ulumuddin juz 1 171. Keterangan tentang sholat tahiyat di masjid yang dilakukan di hari Jumat. Ini disebutkan juga di kitab Rahmatul Umat halaman 55 mengenai transaksi jual beli yang dilakukan ketika adzan berkumandang. Al-bai' ba'da zawal makruh. Jual beli bisnis sesudah datang waktu zuhur di hari Jumat, ketika sudah zawal syamsi, matahari sudah doyong, sudah kategori masuk waktu sholat zuhur, sudah kategori masuk waktu sholat Jumat, tapi sholat Jumat belum dikerjakan. Orang yang jual beli, orang yang bisnis, transaksi jual beli sesudah waktu sholat Jumat sudah masuk, makruh, hukum jual belinya makruh. Wa ba'dal adzan asani, kalau jual beli dilakukan sesudah adzan kedua, kan adzannya sholat Jumat itu 2 kali ya. Adzan pertama, kalau sehabis adzan pertama hukum jual belinya makruh. Tapi kalau sudah sehabis adzan kedua, ini siap khutbah imamnya, haram, jual belinya dosa. Lakinnahu yasihu, tapi hukum jual belinya tetap sah, tapi hukumnya haram. Haram pelaksanaannya. Kalau transaksi jual belinya ya sah, tidak batal. Ngerti? Menurut siapa? Inda Abi Hanifah wa Syafi'i, menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, hukum jual beli sesudah adzan pertama itu hukumnya makruh. Kalau sehabis adzan kedua hukumnya haram. Tapi menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, hukum transaksi jual beli yang dilakukan sesudah adzan kedua itu hukumnya haram dan la yasihu, tidak sah. Tidak sah. Kalau tidak sah berarti haram dinikmati. Dari hadis yang kita baca tadi menyimpulkan bahwa siapa yang datangnya lebih dahulu ke masjid itu yang paling besar pahalanya. Manita salah yaumal jum'at uzlal janabah tsumma roha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan wa man roha fi sa'ati saniyah fa ka'annama qarraba baqaratan wa man roha fi sa'ati salisa fa ka'annama qarraba kabashan akron wa man roha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan wa man roha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydatan. Barang siapa yang sudah mandi di hari Jumat dengan mandi atas junub sehabis hubungan dengan istrinya atau mimpi basah, kemudian dia berangkat ke masjid di waktu pertama, dia sama seperti orang yang mengeluarkan kurban unta. Dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berkorban unta. Kalau yang periode kedua, dia sama seperti mengeluarkan kurban sapi, dan seterusnya kambing, seterusnya ayam, seterusnya telur. Diriwayatkan yang kelima, ada yang riwayat lain kalau yang datangnya di waruya fil khamisah, datangnya di periode kelima, kalladhi yuhdi usfuron, sama seperti mengeluarkan hadiah burung pipit. Nanti burung pipit, anu emprit katanya orang Jawa. Wafisa disabaidota, kalau di periode ke 6 itu sama seperti sodakoh atau hadiah atau kurban, telurnya burung emprit. Waruya aidon fil rabi'ah batotan wa fil khamisat dajajatan wa fisa disabaidotan. Ada riwayat lain juga kalau di periode keempat itu sama seperti sodakoh itik, ngerti itik banyak atau angsa. Kalau di periode kelima ayam, periode keenam telurnya ayam. Wasa'ah al-madhkuro min tulu'il fajri alal mu'tamad,
hitungan yang datang lebih dahulu itu terhitung mulai dari keluarnya fajar shadiq, berarti adzan subuh. Ada yang berpendapat wakila min tulu'i syamsi, terhitungnya waktu awal, waktu kedua dan seterusnya. Terhitungnya waktu awal dicatat oleh malaikat itu dimulai dari terbitnya matahari. Pendapat yang ketiga minaz zawal, terhitungnya waktu awal siapa yang datang lebih dahulu, itu terhitung dari zawal, waktu masuknya sholat Jumat atau waktu masuknya sholat duhur. Wa akhiruha ala kulli qaulin ila su'udil khatib alal mimbar. Tapi semua pendapat yang menentukan awal mula dikatakan saatul ula, waktu pertama. Ada yang bilang mulai subuh, ada yang bilang ketika terbitnya matahari, ada yang bilang ketika adzan salat Jumat. Tapi semua pendapat ini sepakat batas terakhir malaikat itu tutup buku catatan sama seperti tadi. Fa idza kharajal imamu tawwau suhufahum wa yastami'una dzikra. Malaikat-malaikat yang duduk di pintu masjid tadi, ketika imamnya sudah datang ke masjid siap-siap mau baca khutbah, mereka tutup buku catatan dan ingin mendengarkan imam sedang baca khutbah. Ulama sepakat sampai kapan? Ila su'udil khotib alal mimbar. Waktu terakhirnya malaikat sudah nak nyatat lagi ketika khotib khutbah Jumatnya sudah naik ke atas mimbar. Wal murad anna dzalika zaman yuksam sittata aksamin mutasawiyah. Jadi waktu-waktu nyatatnya malaikat tadi terbagi menjadi 4 waktu. Kullu qismin minha yusamma sa'atan. Masing-masingnya disebut sa'a. Qaulaul Qulyubi alal Jalal. Ini komentar Imam Qulyubi terhadap Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Entah kita masuk kategori yang mana ini. Yang jelas selisih ya. Dari saking pentingnya hari Jumat. Hari Jumat ini makanya bukan hanya pahala dilipat gandakan, tapi orang bermaksiat pun ya dosanya dilipat gandakan sama. Ini lagi juga diterangkan rentetan daripada tafsir ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, ketika sudah berkumandang adzan sholat Jumat, maka berangkatlah menuju dzikrillah, menuju masjid untuk mendengarkan khutbah. Surat Jumat ayat 9. Kata-kata warawahul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Di hadis riwayat Imam Nasai, berangkat menunaikan sholat Jumat wajib bagi setiap pria yang balik. Mantaroka salata juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa ghairuhu di sini Ibnu Abi Syaibah, Imam Turmudi, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Hakim, semua menyatakan hadis sahih ala syarti Muslim. Imam Baihaqi, hadis riwayat dari sahabat Abil Ja'di Ad-Domri. Keterangannya gini, ini sering ditanyakan sama orang-orang, mantaroka salasa jum'atin, mantaroka salasa juma'in tahawunan taba'allah ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat, barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat tapi meninggalkannya tahawunan karena unsur meremehkan, unsur sengaja tidak Jumatan, maka Allah stempel hatinya, Allah cap taba'allahu ala qalbihi. Wa qalu man tarakal jum'ah salasan min ghairi uzrin.
Faqad nabadal Islam wara'a dhuhri. Ada riwayat lain juga, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tapi ditinggalkan tanpa ada uzur. Uzurnya orang sholat itu ada 3. Ada 2, naumun au nisyanun, tidur sama lupa. Kalau sengaja Allah bikin tidur ya tidak dosa, tidak masuk kategori di sini. Karena kita apa? Karena orang yang tidur itu Allah yang mengantukkan, Allah yang menidurkan. Bangun pun juga Allah yang membangunkan. Sudah dibanguni oleh keluarganya, oleh temannya, tetap aja tidak bisa bangun, berarti dia tidak sengaja meninggalkan sholat Jumat. Orang yang dimaksud orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada uzur, maka sama seperti membuang agama Islam di belakang punggungnya. Ini dari saking besarnya dosa kalau sampai 3 kali tertutup hatinya. Ada yang bilang juga, ini riwayat lain, mantaroka arba'a juma'in mutawaliyatin min ghairi udhrin faqad nabadal Islam mi wara'i dhuhri. Barang siapa yang meninggalkan 4 sholat Jumat secara terus menerus, secara berkesinambungan tanpa ada uzur, Jumat ini sengaja tidak sholat, Jumat ini sengaja tidak sholat, kalau sampai 4 kali, itu sama seperti membuang agama Islam di belakangnya. Karena simbol agama Islam itu ada di sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu banyak anggotanya, berarti Islam itu jaya. Orang non muslim, orang kafir itu gemetar melihat ahli Jumat segitu besarnya, segitu banyaknya. Wa furidatul Jum'ah wan nabiyyu bi Makkah. Sholat Jumat itu aslinya diwajibkan ketika Nabi masih ada di kota Mekah, masih belum hijrah ke Madinah. Walam yusolliya hina idzin. Tapi Nabi tidak langsung sholat Jumat di Mekah pada saat itu. Imma ada kalanya li'annahu lam yakmul adaduha indahu. Hitungan ahlul Jumat pada saat itu masih kurang 40 orang. Karena orang Islamnya ketika di Mekah itu yang laki-laki 20, yang perempuan 19. Jadi tidak kena 40 orang. Auli anna min syi'ariha al-izhar wa kana biha mustakhfiyah. Ada kalanya Nabi tidak pernah sholat Jumat di Mekah itu gara-gara ini, karena syiarnya agama Islam adalah terang-terangan. Sedang Nabi dan para sahabatnya itu dakwah di Mekah sembunyi-sembunyi, ibadah pun singitan ya. Karena kalau sampai suaranya didengar oleh orang kafir, maka umat Islam disakiti. Oleh karena itu sholat zuhur, sholat asar, suara bacaannya sunat pelan. Karena kalau sampai dikeraskan, dengar telinga orang kafir, langsung yang orang Islam yang lagi sujud ditendang, dipukul punggungnya, kepalanya dihantam batu. Orang Islam yang lagi berdiri mau ruku, kemudian i'tidal mau sujud, di tempat sujudnya dikasih kotoran unta dan seterusnya, diganggu, tidak tenang. Akhirnya sama Kanjeng Nabi, zuhur, asar disuruh suaranya pelan-pelan, baca masing-masing, baca sendiri-sendiri, nggak usah kenceng-kenceng. Maghrib sama Isya itu orang kafir sibuk mempersiapkan tempat tidurnya di malam hari, sibuk makan malam, dan tidak sempat ganggu orang Islam. Jadi sengaja suara sholat maghribnya separuh atau 2 rakaat keras, yang 1 rakaat pelan. Isya 2 rakaat keras, yang 2 rakaat berikutnya pelan. Sedang subuh semua orang kafir itu tidur semua, pulas semua, jadi tidak sempat ganggu. Tadi bacaan sholat subuhnya keras. Dari sini dapat kita pikirkan, dapat kita angan-angan. Sama-sama di waktu zuhur, tapi sholat zuhur pelan, sedang sholat Jumat bacaannya dikeraskan. Kenapa? Karena sholat Jumat baru tenar, baru jaya, baru terang-terangan di kota Madinah. Madinah itu aman dari gangguan orang kafir. Sedang zuhur itu tidak, masih dilakukan di Mekah. Dulu masih belum ada Jumatan, baru ada Jumatan ketika Nabi itu sudah hijrah ke Madinah.
Di Madinah meskipun ada orang kafirnya tapi aman, sehingga bacaan suara imam di sholat Jumat itu dikeraskan, makmumnya amin. Kalau sana yang dilakukan di Mekah seperti itu ya, disembelih semua pas sholat, dihajar sama orang kafir. Di situ hikmahnya, biar terus sejarah ini tidak hilang. Makanya mazhab Syafi'i ijtihadnya, meskipun ilatnya sudah hilang, penyakitnya sudah hilang, tetap hukum ini dijadikan hukum sunnah. Sunatnya zuhur sama asar pelan, maghrib isya subuh keras. Biar umat Islamnya hidup zaman ini mikir, kenapa kok beda, ada apa, masalahnya ada apa. Biar belajar sejarah itu, biar ngerti sejarah Nabi. Itu maksudnya itu. Kalau seandainya semuanya keras, mungkin orang Islam tidak tanya. Yang hidup zaman sekarang seperti kita, nah mungkin ngaji. Nah, karena ngaji terus mikir, kenapa zuhur pelan ya? Kalau Jumat kok keras wajahnya? Biar paham, karena awal mula ada sholat Jumat itu dikerjakan di Madinah. Madinah itu aman dari gangguan orang kafir, bukan di Mekah. Jadi biarkan hukum itu sesuai dengan faktor penyebabnya ya dulu, biar sejarah itu tidak hilang. Jelas ya? Itu cerita sedikit tentang hari Jumat, gara-gara seperti ini. 11 bisa. Sudah 40 menit, sudah bulas. Tapi ini urutannya orang berangkat ke masjid itu, man salah yaumal Jumat wa salah, orang yang mandi babakaro wabedakaro. Di sini lafaz hadisnya beda-beda. Wa masa walam yarkab. Hadis sunatnya orang Jumatan itu jalan kaki, tidak naik kendaraan. Wadana minal imam, lebih dekat dengan imam. Wastama'a, untuk mendengarkan khutbah. Walam yalhu, tidak berbicara dengan ucapan yang tersia-sia, ngobrol, nah dengarkan khutbah. Karena lau bikuli khutwatin amalusanatin ajru siyamiyah wa qiyamiyah. Orang yang mandi sholat Jumat kemudian berangkat ke masjid lebih dahulu, dan berangkatnya jalan kaki dan dekat dengan imam, maksudnya ini mendengarkan khutbahnya imam, tidak ngobrol sendiri, maka setiap langkah dia berjalan dari rumahnya menuju masjid, Allah ganjar sama seperti ibadah setahun. Setahun puasanya, setahun qiyamul lailnya, ibadah malam. Jadi pahalanya orang mandi sholat Jumat terus berangkat ke masjid, jalan kaki, terus ketika imam baca khutbah didengarkan, itu pahalanya setiap langkah itu Allah ganjar sama seperti ibadah 1 tahun. Yang 1 tahun itu puasa terus dan sholat tahajud terus malam harinya. Cuma itu, mandi sholat Jumat, berangkat ke masjid, jalan kaki, nah naik kendaraan, terus ketika imam baca khutbah didengarkan. Kayak gitu. Cuma 3 hal itu. Ini lagi paling penting bagi Mas Barul sama Cak Adeng, makna ghusala. Tadi lafaz hadisnya man ghusala yaumal Jumat. Makna ghusala musyaddadan dibaca tasdid ghusala, mukhaffafan atau dibaca ringan ghusala. Barang siapa yang mandi sholat Jumat, mandi gitu, mandi di hari Jumat, bawal afsal. Yang dimaksud adalah jamaah halilatahu, dia mandi hadas besar karena habis menyetubuhi istrinya. Fa'al jaha ilal ghusli, kemudian melakukan mandi salat Jumat. Jadi lafaz hadisnya gini, man ghusala yaumal Jumat, barang siapa yang mandi junub di hari Jumat, wa tasalah, dan mandi untuk salat Jumatnya. Jadi mandinya 2 kali ya. Berarti niatnya 2. Junub itu mandi fardu, kalau Jumat mandi sunat. Aslinya tidak harus junub biasa, termasuk kategori ya. Idh yusannu lahul jima' lailatal Jum'at aw yaumaha wa huwal afdal.
karena hubungan intim di hari Jumat atau di malam Jumat itu disunatkan. Yak mana ayyara fi tariqi ma yushghilu qalbahu. Tujuannya apa? Biar matanya aman dari memandang di tengah jalan, memandang sesuatu yang dapat menyibukkan hatinya, yang membuat lupa kepada Allah, akhirnya terjerumus maksiat. Wakilah dikatakan juga yang dimaksud ghusala di hadis itu ghusala a'dha'a wudu'i, membasuh anggota wudunya. Jadi sebelum mandi Jumat, ini pendapat yang kedua, bukan mandi junub, tapi yang dimaksud mandi pertama, ghusala pertama itu adalah membasuh anggota wudhunya. Jadi sebelum mandi Jumat wudhu dulu. Ini bagi cocoknya pendapat ini bagi jumhur. Jadi sebelum mandi Jumat kita wudhu dulu, membasuh anggota wudhu. Setelah itu baru mandi. Jadi sebelum mandi wudhu dulu, jangan langsung mandi salat Jumat. Ada yang berpendapat, pendapat yang ketiga yang dimaksud ghusala yang pertama adalah ghusala siapa? Mencuci pakaiannya biar bersih untuk dipakai salat Jumat. Pendapat yang keempat ghusala ra'sahu min duhnin istakmalu fi. Yang dimaksud adalah sampuan, membasuh kepala kemudian diminyai, disampui. Ini pendapat yang keempat. Jadi mandi salat Jumat sunat sampuan. Wakilah ghusala badanahu alaihi faqaulu ba'du wa salah. Ada yang bilang yang dimaksud bukan membasuh pakaian, mencuci pakaian, membasuh kepala, sampuan, tapi membasuh badannya dengan disabuni. Kemudian bakara ajjalal hudur, mempercepat hadir ke masjid. Badara bis salat awalal waktu ibtakara adraka awalal khutbah, menututi awal khutbah pertama. Bahwa bimaknan wahid. Ini pahalanya seperti tadi. Setiap langkahnya Allah ganjar ibadah setahun, yang 1 tahunnya itu puasa terus dan tahajud terus. Mudah-mudahan bermanfaat. Hendaknya kita bisa mengamalkan salat duha tadi. Salat duha tadi saya ulangi ya. Salat duha di hari Jumat 4 rakaat, bisa 1 salaman atau 2 salaman, yang dilakukan setahun sekali. Tidak usah setiap Jumat, setahun sekali. 1 Jumat 1 kali, itu berarti 1 pekan 1 kali. Kalau setahun sekali, kita dari 1 tahun beberapa Jumat kita ambil 1 Jumat saja. Lakukan sholat duha 4 rakaat, yang setiap rakaatnya membaca apa? Fatihah berapa kali? Fatihah berapa kali? 10 kali. Setelah Fatihah apa? An-Nas berapa kali? 10 kali. An-Nas, Al-Falaq berapa kali? 10 kali. Sesudah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Qulhuwallahu ahad berapa kali? 10. Terus apa setelah Al-Ikhlas? Al-Kafirun. Al-Kafirun berapa kali? 10 kali. Setelah itu ayat kursi berapa kali? 10 kali. Pokoknya ada 6. Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi. Bacaannya harus urut. Bacaannya harus urut. Jadi jalan mundur ini. Jalan mundur. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi. Dibaca 10 kali ya. Setahun sekali. Setelah itu, setelah salam membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah berapa kali? 70 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 70 kali. Itu khasiatnya Allah tolak darinya kejelekan penghuni langit dan kejelekan penghuni bumi, kejelekan bangsa jin, kejelekan manusia. Insya Allah tidak mempan. Kita mau disakiti orang, makhluk Allah, yaitu jin atau manusia, itu tidak pernah sukses menyakiti kita karena Allah bentengi selama 1 tahun. Nanti tahun berikutnya ngamalkan lagi, habis kotanya. Habis kotanya. Setahun kotanya kota dari Allah.
Alhamdulillah Alhamdulillah. alladzi at'amani hadzal ilma warzuqani min ghairi haulin minni wala quwwatin wa ma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.